Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemasangan disc brake atau piringan cakram punya si Ninja. Nih bisa dilihat, ini adalah piringan cakram yang baru ya. Nih bisa dilihat, ini bukan originalnya tapi aftermarket ya. Nah, ini kenapa saya ganti, karena bisa dilihat nih, untuk cakram yang bawaannya ini, yang originalnya si Ninja ini udah mulai aus ya. Ini bisa dilihat dari secara visual kita lihat ini di bagian piringannya ini sudah terjadi keausan dan nggak rata ya. Nah, jadi yang permukaan sini tuh udah geret-geret gitu ya, udah nggak rata lagi, jadi bergelombang terasa, baik yang permukaan depan sini maupun yang dalam sini. Jadi saya memutuskan untuk menggantinya dengan yang aftermarket. Karena kenapa saya pilih aftermarket? Karena saya nemu yang warna gold kayak gini ya, warnanya mirip-mirip sama velgnya ya gitu. Jadi ya matching lah gitu, biar nggak bosen. Tapi ini kualitasnya bagus ya. Ini untuk ketebalannya itu, sebentar saya cek dulu. Ini merek IDP ya. Nih untuk ketebalannya ini adalah 4,5 mm ya. Jadi cukup tebal ya. Sekarang saya mau bongkar dulu untuk bagian velgnya ya. Oke, untuk membuka as roda ini saya gunakan kunci shock. Ini shocknya itu nomor 22 ya. Sedangkan yang sebelah sana pakai yang kunci 17 ya. Bisa pakai kunci ring atau kunci shock ya. Sekarang saya mau buka dulu, oke? Oke, sudah terlepas. Sekarang tinggal saya bongkar ke-6 baut L di piringan cakramnya ya. Oh iya, perlu diketahui ya, kalau untuk buka mur ini itu biasanya karena jarang dibuka ya, pasti ini kenceng-kenceng semuanya, jadi harus dilumasin dulu. Bisa pakai WD atau pelumas lainnya nih, disemprot aja kayak gini. Biarkan dulu sampai meresap ya. Karena kalau langsung dibuka biasanya kunci L juga susah gitu kan. Ini pakai ukuran L6 ya. Pastikan pakai kunci L-nya yang presisi biar tidak merusak baut ya. Oke, sudah dilumasi kayak gitu. Kalau bisa agak sedikit diketok-ketok seperti ini nih contohnya. Kayak gini. Nah, kayak gitu ya, diketok-ketok. Biar nanti lebih mudah. Karena biasanya suka ada yang susah. Nah, kayak gitu ya. Oke, kalau sudah dikasih pelumas biasanya lebih mudah. Ini pakai kunci ukuran L6 ya. Ini bisa dilihat. Ini ukurannya L6. Oke, sekarang saya mau buka satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit pakai tenaga. Nah, kayak gini ya. Jadi lebih mudah. Biasanya kalau nggak pakai nggak pakai pelumas itu akan susah. Jadi dibutuhkan cairan WD ya atau pelumas lainnya, pokoknya supaya bisa meresap biar lebih mudah. Oke, sekarang tinggal lepas semuanya ya. Dan ini bautnya cukup panjang ternyata. Ini juga sebenarnya masih layak pakai, cuma ya saya pengen upgrade aja, pengen ganti. Ini juga pakai kunci, saya pakai kunci, kalau nggak Lipro pakai Tekiro ya biar presisi. Karena kalau selain kunci itu saya rasa udah pernah nyobain, susah banget. Kadang-kadang si kuncinya yang patah atau melengkung terus ngerusak baut sih, itu intinya. Jadi jangan sampai si baut-bautnya itu rusak ya. Sekarang tinggal angkat. Nah, sudah terlepas ya untuk piringannya.
Ini bisa dilihat untuk bagian depannya udah greget-greget, bagian belakang juga udah kemakan. Jadi lumayan ya, walaupun masih bisa dipakai setahun lagi gitu, tapi saya mau ganti. Oke, sekarang tinggal pasang yang barunya, tapi saya mau bersihin dulu ini. Nah, ini nanti saat mau pasang sama ya. Ini dikasih pelumas lagi dalamannya nih. Si baut-bautnya disemprot aja kayak gini. Pokoknya kalian itu harus apik terhadap baut pelek terutama. Pokoknya baut-baut semuanya sih. Karena rawan selek. Oke. Ini juga pakai cairan. Ini boleh pakai WD atau pembersih rantai ya. Kalau saya biasanya kalau nggak pakai pembersih rantai pakai WD. Oke, sekarang saya mau pasang yang barunya. Sebentar, saya mau lap dulu. Ini dilap dulu biar nggak kotor, sekalian dibersihin mumpung dibuka. Kalau udah pasang cakram kan susah nih area sini. Terus si baut-bautnya nih, ini baut-baut ini harus dilumasin satu persatu ya. Nih kayak gini. Nih biar awet si baut-bautnya tuh ya. Semuanya ya. Oke, lanjut. Tadi sudah saya bersihkan ya semuanya, dan sekarang saya mau ngasih tahu dulu, kalau penasaran juga untuk piringan cakram punya Ninja itu berapa mili ya. Saya ukur dulu nih pakai Sigmat. Ternyata ini piringannya itu 1 2 3 4 mili ya. Nih bisa dilihat saya ukur ya, 4 mili ya untuk piringan cakram punya Ninja RR ya. Dan yang barunya sebentar. Oke, dan ini dia piringan yang barunya. Ini tulisannya di sini 4,5 ya milimeter. Nih bisa dilihat. Sekarang saya mau buktikan atau saya mau ukur ya, berapakah ini ketebalannya. Dan ini ternyata ketebalannya itu 5, malah 5 mili ya. Jadi sangat tebal ya. Padahal tulisannya itu 4,5, tapi saya ukur di sini 5 ya. Nih bisa dilihat 5 mili. Kelihatan nggak ya? Nih. Ya, 5 mili ya. Jadi ini cukup tebal banget ya si si piringan cakramnya. Oke, sekarang saya mau pasang. Ya, bisa dilihat ternyata langsung plek, langsung PNP ya, dan presisi. Sekarang saya mau coba baut. Jangan lupa ini bautnya tadi sudah dilumasin dulu, terus dibersihkan ya pakai lap kayak gini. Oke, nah lalu masukin satu-satu. Oke, ini sudah saya pasang bautnya, dan ini kekencangannya harus merata ya. Jadi untuk ngencenginya seperti biasa disilang-silang ya, nggak boleh di satu sisi. Sedang dulu, nggak boleh langsung kenceng. Ini ada yang nanyain juga apakah perlu pakai solatip atau seal tip. Saya rasa nggak perlu ya. Kalau misalkan si bautnya itu masih bagus dan si deratnya juga masih bagus, saya rasa nggak perlu gitu kan. Tapi kalau teman-teman pengen pakai seal tip atau solatip ya, digulung dulu ya boleh juga gitu kan. Kalau saya ini nggak pakai. Oke, sekarang kencengin secukupnya. Kekencangannya harus cukup ya, nggak boleh juga terlalu sangat kencang, karena ini juga bautnya cukup dalam dan cukup besar juga. Oke, dirasa udah mentok, udah tak gitu kan, ya udah, saya rasa sudah ya, sudah cukup kencang. Dan ini apakah nanti kalau nggak pakai seal tip itu bisa kendor? Ya mungkin bisa kendor, tapi kayaknya lama banget untuk kendornya. Tapi jarang sih. Kalau ini bautnya masih presisi semuanya, derat sama bautnya itu insya Allah aman gitu kan. Sekarang tinggal pasang lagi ke as roda atau ke motornya ya. Oh iya teman-teman, ketika kalian ganti cakram baru juga perlu diketahui, ini kan tadinya cakramnya udah habis, berarti si kanvasnya kan biasanya di depan ya. Jadi kita celahnya agak digedein ya, dibesarin karena cakram yang baru gitu kan. Nah ini kayak gini aja, dicongkel pakai obeng sampai si piston kalipernya itu agak masuk ke dalam sedikit ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau pasang kembali velgnya ya, atau rodanya.
Oke teman-teman, ternyata tadi ada kesulitan, jadi agak mentok di sini karena kalau sendiri itu susah ngepasinnya ya, harus berdua. Jadi saya buka baut penahan bracketnya atau kalipernya ya. Saya lepas dulu biar memudahkan. Oke, berhasil ya. Tadi agak kesulitan juga memasukin ini karena kalau sendiri ya susah, harus berdua harusnya. Jadi yang nahan satu orang. Nah, baru sekarang si kalipernya dipasang lagi ya. Masukin bautnya satu lagi. Ternyata susah kalau si kalipernya sambil dipasang ya. Oke, sekarang saya mau kencengin lagi. Oke, sekarang tinggal pasang lagi bautnya. Ini udah nggak usah pakai ring ya, karena ini juga bautnya baut yang udah ada penguncinya. Tinggal kencengin aja, oke? Oke, udah selesai ya untuk pemasangan cakram aftermarket di Ninja RR ya. Nih bisa dilihat ya. Untuk pemasangannya sudah tuntas ya. Sekarang tinggal tes aja. Oke, sekarang saya mau tes remnya. Oke. Sip. Dan sangat pakem ya. Oke, dan remnya sudah berfungsi dengan normal ya. Baik teman-teman, sudah selesai ya untuk penggantian cakramnya. Dan sekian video dari saya di kesempatan kali ini. Terima kasih yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.